100,2 FM Radio GPDI Situbondo. Haleluya, selamat pagi para pendengar setia Radio GPDI Situbondo. Kita kembali lagi dalam program acara kita, yaitu Sarapan Rohani, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Telah hadir di studio salah satu jemaat dari GPDI Situbondo, yaitu Bapak Titus Suhendrik. Selamat pagi Pak Titus. Selamat pagi Eda. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa ya. Selama beberapa menit ke depan, kita akan bersama-sama menerima berkat firman yang akan dibagikan oleh Pak Titus. Mari Pak Titus, persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa dalam acara Sarapan Rohani. Sarapan Rohani pagi hari ini saya beri tema Sahabat yang Sejati. Kita akan bisa lihat di dalam Yohanes 15 ayat 13 ya. Mari kita baca sama-sama. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, tidak ada seorang pun yang dapat hidup sendiri. Setiap kita pasti membutuhkan orang lain, teman, bahkan sahabat. Nah, apa arti sahabat itu? Sahabat adalah mereka yang sangat mengenal kita dan selalu berusaha ada untuk kita di saat apapun, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih. Nah, pagi ini kita akan belajar persahabatan dari Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan adalah contoh kisah persahabatan yang sejati. Meskipun Yonatan tahu bahwa ayahnya yaitu Saul sangat membenci Daud. Karena Yonatan bersahabat ya dengan Daud. Yonatan menempatkan diri untuk berani mengambil resiko yang besar, resiko yang berat. Karena kita tahu bahwa ayahnya sangat membenci Daud. Nah, Daud dalam hal ini adalah seorang yang nantinya akan menggantikan Raja Saul. Namun demikian justru Yonatan sangat mengasihi Daud. Bahkan kasihnya seperti mengasihi dirinya sendiri. Dan akibat dari Yonatan bersahabat ini, ayah Yonatan sangat marah kepada Yonatan. Namun inilah yang sikap yang diambil Yonatan. Yonatan telah memberikan arti persahabatan yang sejati. Nah, di zaman sekarang ini, untuk mendapatkan seorang sahabat yang sejati tidaklah mudah. Di zaman sekarang yang serba materialis, segala sesuatunya dinilai dan diukur dengan uang. Nah, kita akan lihat di dalam Amsal 19 ayat 4. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Teman dalam keadaan suka mungkin mudah kita dapatkan. Ketika kita berada dalam kesuksesan, dalam puncak karir, mungkin banyak teman yang mendekati kita. Tetapi bagaimana dengan ketika kita dalam keadaan terpuruk? Seperti dikatakan dalam ayat ini tadi ya, dalam Amsal 19 ayat 4 tadi. Kita baca lagi di dalam Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatang kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah,
seorang sahabat yang sejati mau berkorban untuk sahabatnya. Nah, kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus yang bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi Tuhan juga memposisikan dirinya sebagai sahabat kita yang sejati. Yesus adalah sahabat yang sudah rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Kalau nyawanya saja rela untuk kita, apalagi kalau kita menghadapi masalah, persoalan, apakah Tuhan akan meninggalkan kita? Tentu tidak ya Pak Tentu ya. tidak ya. Nah, oleh sebab itu kita mau lihat di dalam ayat berikutnya, di dalam Ibrani 13. Kita akan lihat di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Inilah yang seharusnya menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Di saat kita menghadapi pergumulan, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Janji Tuhan ini adalah ya dan amin. Yesus selalu ada di samping kita. Kalau kita percaya bahwa Dia adalah juru selamat dan juga sahabat kita, apapun persoalan yang kita hadapi, marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan siap menopang kita, membela kita. Sehingga kita dapat berkata seperti yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada amin? Amin. Ya. Demikian renungan sarapan yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Titus untuk renungannya pada pagi hari ini. Kembali mengingatkan kita semua bahwa kita punya sahabat yang sangat baik, sahabat yang mau menerima kita dalam keadaan apapun, bahkan mau merelakan nyawanya untuk kita ya. Sekian program sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya renungan ini bisa memberkati kita semua. Selamat bertemu lagi di program sarapan rohani besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.